Kita record nggak apa-apa ya kak ya? Oke, Iya, udah. iya. Oke. Jadi dipanggilnya kak siapa? Kak Fiona? Boleh Fiona aja. Oke. Oke. Oke, kita langsung mulai aja kali ya kak ya, pertanyaan-pertanyaannya. Boleh, boleh. Jadi pertama kita mau nanya dulu tentang bisnisnya Sekawan Manis. Kalau Sekawan Manis sendiri itu berdirinya tahun berapa sih kalau boleh tahu? Jadi Skala Manis itu berdiri itu sebenarnya baru 2 tahun. Di dirinya banget itu sejak tahun 2020, bulan Januari. Tuh, untuk tahun berdirinya. Jadi udah 2 tahun deh. 2 tahun ya. Lalu kalau misalkan sistem toko Sekawan Manis sendiri itu online atau ada offline store-nya gitu Pak? Untuk sementara ini masih online, tapi sebelum pandemi yang sekarang, maksudnya sebelum gelombang COVID yang baru ini tuh tahun lalu aku di bulan-bulan Maret tahun lalu ya 2021 tuh sempat coba offline karena aku juga sempat kerja sama juga sama satu coffee shop gitu, tapi karena kasusnya naik lagi PPKM jadi kita kembali ke offline, tapi sempat kembali ke online, tapi sempat buka toko juga. Nah, kalau untuk offline store-nya sendiri yang direncanakan itu tadi direncanakannya di mana ya Kak kalau boleh tahu? Untuk offline store-nya sendiri sebenarnya aku belum independen, jadi masih bareng sama cafe gitu, menitipkan beberapa banyak jenis-jenis pastry yang aku jual. Dari situ aja sih, karena belum berdiri sendiri. Lalu kalau misalkan orang mau beli Sekawan Manis yang sekarang di online store-nya itu jam operasionalnya jam berapa aja sih Kak? Kalau untuk jam operasional kita dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dan buka setiap harinya? Buka setiap hari. Oke. Oke, Kak. Kalau misalkan lokasinya itu ada di mana ya, Kak? Kan Kakak joinan Nah, juga. untuk lokasinya itu aku ada di Jakarta Pusat. Untuk base productionnya itu kita di Jakarta Pusat, di Cikini. Oke, kalau boleh tahu Kakak jualnya produk apa aja ya, Kak? Nah, produk aku ini base-nya lebih ke cake sebenarnya. Kalau bisa dilihat di Skala Manis itu banyak kita cake-cake yang kayak on the cook atau marble cake, cake-cake yang simple-simple, tapi kita juga jual tart. Oh, oke. Terus kenapa Kakak lebih memilih menjual cake dan sebagai macam itu untuk dijual? Oke, alasan untuk pemilihan produknya itu salah satunya karena ketika Skala Manis berdiri itu tuh cake-cake yang kayak aku jual, salah satunya tuh on the cook itu belum banyak dikenal sama kalangan remaja umuran kita. Terus jadi di situ aku terinspirasi untuk ngebawa kue-kue yang dari kasarnya vintage, klasik untuk aku pasarin sekarang, dan sekarang malah jadi produk aku deh. Ah, oke. Kalau misalkan kita mau beli itu sistemnya itu gimana ya, Kak? Kalau misalkan apa kita harus PO dulu atau harus gimana, Kak? Nah, kalau untuk sistem pembelian, aku nggak PO sih, karena kalau PO kan kita pakai porter gitu ya. Kalau aku lebih ke made by orders. Oh, made by order. Oke. Oke, sekarang kita mau nanya lebih dalam lagi tentang kakaknya sebagai entrepreneur. Boleh ceritain sih sedikit mengenai mungkin latar belakang pendidikan kakak, kalau boleh tahu. Oke, untuk latar belakang pendidikan, aku nih lagi mengenyam pendidikan D4 di Trisakti, STP Trisakti. Udah semester 8 sih, aku tinggal nunggu wisuda aja, sama lagi training juga, gitu. Untuk pendidikan sih itu, Trisakti. Dan untuk kalau misalkan yang aku tahu Trisakti artinya ambil sekolah culinary arts juga ya Kak? Culinary. Aku bukan di kuliah, tapi aku di D4 perhotelan. Oke. Jadi untuk pengalaman yang kakak punya sendiri tentunya udah banyak dong ya Kak, sampai bisa jadi kayak gini. Nah, boleh ceritain nggak Kak pengalamannya apa aja? Oke, untuk pengalaman sebenarnya aku lebih ke
aku kan memang dari kecil itu latar belakangnya suka di bagian baking ya. Memang udah bercita-cita juga untuk mau berkarir di dunia pastry. Jadi selain memang kalau pengalaman tuh selain memang aku punya pengalaman pribadi dalam developing skills-nya sendiri, aku juga pastinya dibantu sama kampus untuk belajar di kampus, dan ya setelahnya itu aku pernah juga magang di hotel di Pullman Jakarta, dan itu salah satu background-nya. Sama aku pernah juga deh bantu di kampus ngasisenin dosen-dosen pastry gitu. Oke. Lalu Oke. kalau misalkan untuk dorongan motivasi kakak sendiri, kenapa sih mau jadi entrepreneur? Kan kakak misalkan waktu itu pernah magang di Pullman yang kayak gitu. Pandemi gitu, awalnya sempat ragu untuk ngejalaninnya, tapi begitu aku ngeliat lagi dan mengulik kembali apa nih peluang yang bisa kita dapat dari situasi COVID ini. Nah, setelah ketemu peluangnya, jadi aku memantapkan diri untuk yaudah deh tetap dijalanin aja, nggak usah pakai target, tapi yang penting tetap jalan gitu. Terus kalau misalnya menjadi entrepreneur sepenuhnya, kalau menurut aku sih sekalian manage ini untuk aku masih sampingan, karena aku juga fokusnya sendiri masih mau kerja di industri gitu. Oke. Ada nggak sih Kak kendala dalam Kakak ngebangun bisnis ini? Ada kendalanya? Kalau untuk kendala tuh pasti ada ya, kayak misalnya pasti udah ada bakery-bakery yang lebih terkenal dari kita, atau mungkin bakery yang udah punya online store, yang udah punya customer loyalty, customer yang dia tuh pasti ngorder-ngordernya di situ terus deh gitu. Dan salah satu kendalanya juga namanya brand image ya, yang beberapa tahun belakangan ini tuh jadi salah satu yang pelaku bisnis kecil aja walaupun online itu harus ngerti nih yang namanya marketing dengan sistem online kayak brand image, terus kayak customer loyalty, brand loyalty kayak gitu. Oke. Terus bagaimana sih Kakak cara ngebangun hubungan antara supplier dengan customernya Kak? Kalau supplier itu aku belum punya karena aku masih handpicking sendiri, masih turun ke lapangan untuk bahan-bahan. Tapi kalau misalnya building brandnya ke customer atau membangun ya kepercayaan customer itu udah pasti dengan produk kita yang berkualitas dan konsistensi, karena kan masih banyak bakery yang kadang hasilnya gini, kadang hasilnya gitu. Kalau kita mempertahankan di konsistennya. Oke. Terus inovasi Kakak itu yang dilakukan dalam usaha ini gimana tuh? Inovasi buat pengembangan produk Kakak sendiri? Ya, untuk selama ini tuh sebenarnya kita orderan harian itu atau bulanan kurang maksimal sebenarnya. Jadi fokusnya Sekalian Manis itu lebih ke gift sama hampers. Jadi kita memang punya target market sendiri dan udah punya customer sendiri yang pasti pesen di momen-momen hampers. Jadi kita peak seasonnya itu dalam penjualan tuh di hampers. Oke. Ya. Ya, selanjutnya kita mau nanya tentang menurut kakak ada hal apa aja sih yang jadi kunci kesuksesan dalam entrepreneurship itu? Kayak hal penting apa yang bisa kakak highlight? Oke, hal penting dalam ini ya berarti ya berwirausaha. Menurut aku pertama pasti keberanian, nekat juga, karena kalau misalnya kita cuma memikirkan dan memikirkan details atau hanya writing down the list tapi nggak kita laksanain, pasti itu cuma ada di kertas aja dan tidak bisa terwujud. Dan yang pastinya kedua itu memahami pasar, memahami targetnya, dan juga mengetahui mau dibawa kemana perkembangan bisnis kita ke depannya. Lalu bagaimana sih kakak mempromosikan bisnisnya pada awalnya? Kayak lewat media apa aja, dan first step-nya tuh kayak gimana kak dalam promosikan, misalkan kayak ini kan kayak bisnis ya dalam bisnis.
gimana cara ngepromosinya awalnya. Jadi pertama kali buka itu aku udah pasti mouth to mouth sama by social media yang pastinya ya dari Instagram terutama. Terus melalui teman-teman sih, pertama awalnya dibantuin teman-teman, tiba-tiba dibantuin saudara juga. Baru dari situ kita berkembang. Yang paling powerful itu dari sekian banyak cara promosi adalah mouth to mouth atau selain mouth to mouth, ketika orang ada yang pesen hamper sama aku, dia dikirimin, dia satisfied, dia jadi customer aku yang berikutnya. Salah satunya sih kayak gitu. Tapi aku juga sempat nyoba berusaha di Instagram Ads, Facebook Ads juga. Tapi itu lebih ke brand recognition kalau menurut aku. Tapi kalau untuk yang sustainable-nya itu sampai sekarang aku masih di the power of mouth sih, bagian yang orang share-share gitu. Oke, lalu aku mau nanya lagi tentang kalau misalkan kendala yang terjadi, yang sering dihadapi sehingga mengganggu berlangsungnya kegiatan operasional toko ini selain pandemi itu apa ya, Kak? Kendala, oke. Jadi aku ini nggak signifikan. Kadang bisa dapat orderan nggak ada sama sekali, tapi kadang bisa dapat orderan tuh bulk banyak banget. Sedangkan kan aku ngerjain sendiri, aku belum punya staff, aku belum punya pegawai. Jadi kadang aku agak maju mundur ketika aku dapat bulk orders. Dan kadang juga yang menjadi penghambat itu, aku butuh waktu untuk nge-hire daily workers untuk ngebantuin aku kalau misalnya orderannya lagi banyak-banyaknya. Paling kayak gitu sih. Nah, oke Kak. Ini pertanyaan terakhir dari kami. Apa yang bedain toko Kakak dengan toko kue lainnya? Kayak selling point dari Sekawan Manis itu apa Kak? Selling point yang ngebedain. Iya. Okay. Yang pastinya yang ngebedain Sekawan Manis sama yang lainnya itu, aku ini sebenarnya lebih menjunjung ke classic bakery daripada ke modern bakery atau modern pastry. Tapi walaupun classic, marketnya kita ini luas, bisa ke jangkauannya bisa ke millennials, bisa ke Gen Z ataupun ke generasi ibu bapak kita kasarnya gitu. Dan Instagramnya Sekawan Manis sendiri bisa So far sendiri sih kalau target marketnya berdasarkan pembeli yang udah beli banyaknya tuh misalkan dari range umurnya berapa gitu Kak? Nah, untuk range umur sendiri berdasarkan usia enggak 440 karena Kehitung udah juga ya Kak. Oke. Kalau dari aku sih segitu aja Kak. Mungkin Matthew mau nambahin? Oke Kak. Kayaknya pertanyaannya cukup. Wawancaranya juga udah cukup. Sebelumnya makasih banget Kak udah ngasih waktu untuk kita wawancara. Semoga toko Kakak sukses. Putus-putus ya? Iya. Enggak. Oh enggak. Oke, mungkin dari kami gitu aja Kak. Ya, semoga tokonya sukses terus dan sehat selalu. Makasih banget udah luangin waktunya, Kak. Nanti kalau misalkan kita udah dapat hasilnya dan papernya, nanti kita share juga ke Kakak. Oke, boleh. Thank you. Oke, thank you Kak. Udah ya? Dah.